Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau mengatakan, kunu bigabulil amali ahamma minkum minal amal. Jadilah kalian orang yang memprioritaskan diterimanya amal melebihi dari beramal itu sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayyuhal ibad, meskipun Ramadan telah selesai, bukanlah berarti maknanya ibadah dan ketaatan juga telah usai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa terhubung dengannya melalui ibadah yang kita lakukan dan syariat yang kita jalankan. Ketahuilah ayyuhal ibad, rahmat Allah tidak dibatasi dengan jumlah bilangan hari. Pemberian dan anugerahnya tidak terikat dengan bulan tertentu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya sampai datang kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu. Maka wajib atas setiap muslim, muslimah untuk senantiasa gemar melakukan ketaatan dan jangan terputus dari kebaikan. Tidak diragukan lagi ayyuhal ibad bahwa amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal ibadah yang dilakukan secara terus menerus atau yang disebut dengan istiqamah. Dari karena itu para salafus salih mereka sangat mencela orang yang hanya semangat melakukan ibadah di sepanjang bulan Ramadan saja. Al-Imam Bishr Al-Hafi rahimahullah subhanahu wa ta'ala ketika ditanya tentang sekelompok orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan, beliau menjawab, bi'sal qaum, mereka adalah kelompok yang jahat yang tidak mengenal Allah melainkan hanya di bulan Ramadan saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayyuhal ibad, di antara anugerah yang Allah berikan atas hambanya setelah Ramadan berlalu dan di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar dan agung, ialah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala puasa selama 1 tahun. Ramadan tahun ini memang sudah pergi meninggalkan kita semua dan dia akan kembali di tahun yang akan datang. Namun apakah kita termasuk hamba yang masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengannya, ataukah kita sudah terkubur sendirian di bawah tanah? Tahukah ayyuhal ibad, Ramadan tidak pergi begitu saja. Dia pergi dengan meninggalkan beberapa pesan indah untuk kita semua dalam menjalani hari-hari kita. Di antaranya ialah puasa, maka janganlah tinggalkan puasa sunnah walaupun hanya 1 hari di setiap bulannya. Karena siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, Allah jauhkan antara dia dengan neraka sejauh 7 parit. Yang kedua, qiyamul lail, beribadah di malam hari. Jangan tinggalkan qiyamul lail, ibadah di malam hari walaupun hanya 2 rakaat. Karena 2 rakaat di keheningan malam merupakan salah satu simpanan suatu kebaikan. Al-Quran, yang ketiga adalah Al-Quran. Jangan kalian boikot Al-Quran, jangan diabaikan. Jadikan wirid kebiasaan kalian setiap harinya dalam membacanya walaupun hanya 1 halaman, karena 1 huruf darinya bernilaikan 10 kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendakinya. Kemudian yang keempat, berdoa. Janganlah kalian melupakannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai orang yang terus-menerus dalam berdoa. Dan sesungguhnya
doa yang dipanjatkan tidak luput dari 3 kemuliaan. Kalau tidak dikabulkan secara langsung atau disimpan sebagai pahala, dan kalau tidak maka akan dihindarkan dari berbagai macam keburukan. Yang berikutnya, berbuat baik. Janganlah kalian malas dalam berbuat baik ayyuhal ibad, karena pertolongan Allah selalu bersama orang yang suka menolong kepada sesama. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah memudahkan atasnya urusan dunia dan akhiratnya. Dan orang yang gemar melakukan kebaikan, dia akan meraih keberuntungan dunia dan akhirah. Dan Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran pahala orang yang gemar berbuat baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, suka memberi. Janganlah kalian berhenti darinya, karena bala dan musibah tidak mampu menembus benteng pertahanan sedekah. Dan sedekah mampu meredam murkanya Allah, serta menjauhkan seseorang dari kematian yang buruk, atau yang disebut dengan su'ul khatimah. Juga sedekah yang dikeluarkan seseorang mampu memadamkan panasnya kubur, dan juga seseorang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, tergantung seberapa banyak sedekah yang dikeluarkan selama di dunia. Pada akhirnya ayyuhal ibad, tidak ada yang kita harapkan pada saat yang mulia ini, melainkan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa meliputi kita semua dengan kelembutan dan kasih sayangnya. Dosa dan kesalahan kita dan kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua serta kedua orang tua kita dibebaskan dari siksa api neraka. Para pemimpin-pemimpin kita semua semoga senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan dan kekuatan, serta taufik dan hidayah di dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin.